Kenapa yang melamar banyak, tetapi yang diterima sedikit? Dan kenapa kebutuhannya banyak, tetapi rasanya susah banget untuk bisa capai target. Padahal mungkin yang dicari hanya 8 orang atau 10 orang, tetapi kenapa sulit? Berarti ini ada lag-nya ya, ada ketidakcocokan antara pencari kerja dengan yang pemberi kerja. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan ditemani oleh saya Nesi. Yes. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema yang sangat menarik, yaitu karyawan yang berkualitas dimulai dari rekrutmen yang benar. Dan langsung aja kita kulik bersama dengan narasumber kita, Bapak Hartono dan juga Ibu Maria. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, dari Maria dulu. Baik, perkenalkan nama saya Maria. Pengalamannya kalau untuk di bidang rekrutmen sekitar hampir 15 tahun. Sebelumnya pernah bekerja di HRD di bagian salah satu company pembiayaan dan pernah juga jadi agen properti selama 8 tahun. Bapak silakan Pak. Ya, saya Hartono Tanu Direja. Saya baru pindah dari Jakarta ke Surabaya 8 bulan lalu lah ya, kurang lebih setahun. Dan kami dulu sama-sama satu kantor, bidangnya sama. Dulu. Cinta lokasi. Iya, Maria dulu yang merekrut saya. Nah, akhirnya saya yang men-treat Maria. Oh gitu. Tapi direkrut jadi istri gitu. Nah, saya rekrut jadi di rumah ya. Di rumah. Pelayanan sebagai apa Pak Hartono, Bu Maria di GMS? Saat ini saya sebagai CGL di Surabaya Barat. Oke, kita langsung aja ya. Aja. Karena yang jadi masalah adalah bagaimana kita sebagai pebisnis gitu ya, atau itu bagaimana cara mendapatkan orang-orang yang berkualitasnya yang cukup sulit ya kira-kira ini. Walaupun mungkin tambah banyak yang butuh kerjaan, tetapi yang berkualitas gak banyak gitu. Gimana? Baik, mungkin dari saya. Memang dikeluhkan bukan hanya akhir-akhir ini tapi sejak dulu sepertinya ya Ko Fandi. Kenapa yang melamar banyak tetapi yang diterima sedikit? Dan kenapa kebutuhannya banyak tetapi rasanya susah banget untuk bisa capai target. Padahal mungkin yang dicari hanya 8 orang atau 10 orang, tetapi kenapa sulit? Berarti ini ada lag-nya ya, ada ketidakcocokan antara pencari kerja dengan yang pemberi kerja. Nah, kenapa kok begitu? Kalau saya pelajari dari pengalaman adalah sepertinya memang kualifikasi yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan apa ya istilahnya ya, kompetensi atau mungkin yang dimiliki oleh orang-orang pelamarnya. Oke, misalnya Bu, kan ini Ibu juga sangat-sangat ada pengalaman di hal itu ya. Katakanlah dari 500 orang nih, padahal yang diterima nanti cuma 5 orang. Itu gimana caranya secara cepat untuk mensortir atau memfilter dari 500 ini jadi 5? Gitu, Bu. Baik. Kalau untuk standarnya Pak dari 500 orang, nah biasanya kita akan pertama kali psikotes. Psikotes itu dibagi menjadi 2 tahap. Tentu psikotes yang istilahnya kita bilang leher ke atas. Ada beberapa macam ya, itu kira-kira setengah hari. Kemudian nanti ada psikotes tahap kedua. Kalau teman-teman mungkin yang disuruh gambar itu loh ya, itu kita ada lagi maksudnya. Kemudian dari setelah itu baru nanti wawancara. Wawancara pun ada wawancara tahap 1, wawancara tahap 2. Kemudian kalau sudah selesai wawancara tahap 1, 2, baru kemudian kita ajukan untuk ke usernya. Oke. Dan itu yang dikerjakan Bu Maria yang seleksi itu nanti baru dari 5 orang tadi diajukan ke ini ya, ke company itu ya. Yang apa Pak Hartono dulu seperti itu. Oke. Nah, sedangkan itu berarti hasilnya benar-benar secara kertas saja Bu ya. Gitu. Tapi gimana caranya apakah dari 500 itu langsung 5 atau dari 500 itu mungkin diseleksi dulu dari 20 untuk diwawancara jadi 5 gitu Bu? Iya betul. Jadi kalau dari 500 tadi sudah tahap pertama dan kedua untuk psikotes, biasanya yang masuk sekitar sisa 40%, 30% lah jadi, Pak. Ya dari situ sudah sisa misalnya 30%, kemudian nanti masuk ke tahap wawancara, nah di situ mungkin hanya tersisa ya sekitar 20% lah. Dari situ nanti seleksi lagi baru nah itu tadi Pak dari 500 menjadi 5 istilahnya. Oke. Nah sekarang gimana
Ibu Maria bisa ada satu parameter atau untuk menjustifikasi, oke, dari 20% ini akhirnya ya udahlah yang 20 orang saya wawancara gitu loh Bu. Bagaimana, apakah biasanya dengan parameter-parameter seperti ini memang benar gitu, atau orang-orang yang saya tolak ini jangan-jangan dia tuh yang dibutuhkan oleh perusahaan itu gitu Bu. Baik. Nah, mungkin kalau nanti kriteria apa yang dibutuhkan perusahaan bisa Pak Hartono sampaikan. Tapi kalau dari pekerjaan kami, yang pertama saya lihat orang mau nggak mau lihat penampilannya Pak. Tapi bukan penampilan yang waduh luar biasa atau dandannya sampai medok seperti itu gitu, enggak ya Bu Nesi. Tapi saya lihat lebih ke arah nomor satu, kebersihan. Contohnya paling gampang soal kuku gitu Ini ya. kuku jari ya. Kan biasanya kita duduk di sini begitu lihat, waduh kukunya hitam-hitam, panjang-panjang. Waduh itu kita berpikirnya begini Pak, bukan soal panjangnya atau apa ya, tetapi mengurus untuk hal kuku saja belum mampu, bagaimana nanti kalau untuk hal yang lainnya seperti itu. Atau saya pernah punya pengalaman yang berkesan lucu ya. Jadi kalau kita pakai baju ini, kancingnya tentu ketemu dengan lubangnya. Ini selisih Pak. Jadi lubang yang pertama masuk ke kancing yang kedua, lubang yang kedua masuk ke kancing yang ketiga. Nah seperti itu. Mungkin memang ada alasan orang bilang, oh itu terburu-buru. Oke, bisa mengerti. Tetapi seterburu apa sih kalau sampai kancing aja selisih? Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, setelah dari penampilan, yang kedua adalah saya kalau untuk fresh grade baru saja lulus dari kampus, saya sering melihat di CV-nya itu kosong atau isi. Ya, jadinya maksudnya kosong cuman SD, SMP, SMA mahasiswa di mana, atau penuh dengan kegiatan. Kegiatan tentu kegiatan yang bermanfaat ya. Apakah dia ini tergabung dengan misalnya badan eksekutif mahasiswa atau pencinta alam atau mungkin aktif organisasi sebagai ketua ini, ketua itu, waktu SMA juga mungkin ekstrakurikuler begitu ya. Ekskulnya, ketua OSIS seperti itu. Nah, itu merupakan nilai tambah. Bagi kami. Jadi bukan hanya lulus dengan IP 3,9 saja tetapi kosong gitu, tapi juga kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan selama di bangku sekolah dan di bangku kuliah. Gitu. Berarti skill itu juga dibutuhkan ya Ibu ya. Skill dalam berkomunikasi, dalam bersosialisasi pun juga dibutuhkan juga gitu. Oke, lalu untuk Pak Hartono ya, bagaimana dalam proses rekrutmen Pak? Mungkin bisa dibantu jelaskan proses-prosesnya. Saya lanjutkan ya. Ya, boleh. Saya ini jadi sebagai usernya dari jasa rekrutmen di Bu Maria. Pada awalnya itu sebenarnya tim rekrutmen itu biasanya kami undang. Kalau kebutuhannya tadi banyak dan sebagainya, ada di lokasi mana saja kami brief dulu. Kemudian kami juga beritahu kriteria-kriterianya. Perusahaan itu dijelaskan visi, misi perusahaan, value yang kita anut supaya nanti pada saat perekrutan itu sesuai. Nah, yang menjadi kriteria nanti yang dipilih tentu mendekati kriteria yang sudah kami tetapkan. Secara umum sebenarnya kita ada dua yang kita pegang, karakter sama kompetensi. Nah, yang tadi Bu Maria cerita disampaikan di awal, mungkin lebih banyak ke karakter. Sebenarnya yang kita butuhkan sebenarnya karakter. Kalau kompetensi itu bisa di-develop. Nah, karakter ini agak lama dan susah biasanya. Tapi kalau kita dapat bibitnya yang bagus, bobot bebet dan itunya bagus, biasanya akan lebih mudah untuk kita develop. Seperti itu. Nah, sekarang jadi kan kenyataannya juga pasti juga berhadapan dengan banyak generasi anak muda gitu ya, termasuk kelas-kelasnya segenerasinya Nesi gitu. Nah, dengan Gen Z apa itu gitu, generasi Z gitu, katanya yang strawberry, katanya yang nggak mau repot gitu. Nah, itu gimana? Apakah ada pengalaman seperti itu? Oke. Iya, mungkin dari saya ya. Boleh. Nanti dilengkapi sama Maria. Nah, kami di perusahaan memang kalau biasanya kami butuh yang namanya manajemen trainee. Itu fresh graduate yang tadi diceritakan sama Bu Maria, kita butuhnya banyak di beberapa lokasi di Indonesia. Nah, generasi yang baru ini biasanya mereka membutuhkan yang namanya pembekalan. Kami kasih training mungkin di awal bisa 1 bulan atau mungkin 2 minggu masuk kelas.
dibekali, lalu mereka on the job. Nah, pada saat on the job, biasanya kita berikan yang biasanya dibutuhkan adalah mentor, Pak. Nah, mentor inilah nanti akan membimbing para generasi ini. Karena mungkin di hierarki organisasi kan banyak ya, bukan hanya Gen Z saja, tapi ada yang X, ada Y. Nah, itu kita harus bisa kolaborasi. Nah, mentor inilah yang mendampingi dan membimbing mereka untuk bisa berhasil di pekerjaannya. Nah, mungkin Maria lebih dari sisi psikologisnya ya nanti. Ya, silakan Bu. Oke. Nah, kalau untuk mungkin tidak terbatas generasi tadi ya yang strawberry, generasi dari dulu pun saya biasanya hanya melihat goals-nya masing-masing orang gitu ya. Jadi saya selalu mempertanyakan satu pertanyaan ke kandidatnya ya, interviewee ini. Apa sih yang menjadi cita-cita kamu? Maksudnya bukan cita-cita, saya besar jadi dokter, tidak ya, karena toh mereka sudah lulus jadi ekonomi gitu ya. Tetapi target, boleh dikatakan demikian, target pribadi kamu apa? Target itu tidak harus sesuatu yang besar-besar. Wah, saya ingin sesuatu yang seperti apa begitu ya. Tapi saya lebih suka kalau mereka itu memiliki target atau tujuan yang membumi. Dan saya biasanya paling nggak bisa ya, atau paling alergi kalau ditanya, waduh apa ini setelah ini, apa yang ingin kamu lakukan setelah kamu lulus jadi dari mahasiswa masuk dunia kerja. Jawabannya, saya ingin berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Kok sulit gitu ya bagaimana dipraktekannya atau diwujudkannya seperti itu. Jadi memang tadi yang ketiga berarti ya, yang ketiga ini adalah orang-orang yang menurut saya yang punya punya tujuan sendiri, punya cita-cita sendiri. Walaupun memang di company ini selalu ditekankan bahwa biasanya mereka mencari tidak Superman, tetapi super team. Orang-orang yang bisa diajak kerjasama, orang-orang yang tidak, ini bagian kerjaanku, itu bukan, itu tugasmu. Nah, biasanya kami melihat seperti itu Pak. Itu bisa dari mana ketahuan, biasanya kami ada diskusi kelompok juga. Jadi dari beberapa interviewee ini, misalnya berlima, kami kumpulkan berlima atau bertujuh seperti itu, kami akan lihat, karena kan diberikan problem di situ. Kemudian mereka akan berdiskusi. Nah, dari diskusi yang disampaikan, dari usulan-usulannya, dari pola pikirnya, itu kelihatan sekali itu Pak Fandi. Itu bukan karena masalah satu dominan, satu agak minder gitu Bu, enggak? Kelihatan juga. Kelihatan juga ya? Yang dominan pasti akan kelihatan Pak. Biasanya dia akan tampil, menguasai, mau tampil, mau ngomong seperti itu. Tetapi apakah dia juga memberi kesempatan? Kan kepada rekan kerjanya. Karena kami selalu bilang bahwa waktu untuk berdiskusi ini 10 menit atau 15 menit. Nah kalau 15 menit diborong semua, justru kami tidak mencari Superman. Kami mencari super team. Itu justru yang begitu biasanya tidak. Salah saja yang kita dengarkan apa yang menjadi dasar firman Tuhan pada sesi kali ini. Saya ambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu atau lewat dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Di sini ada satu peristiwa yang paling bagi saya paling awesome gitu ya dari Alkitab, bahwa ini adalah satu peristiwa regenerasi. Itu ketika pada waktu itu Elia diperintah untuk Tuhan untuk melakukan beberapa hal, beberapa misi. Setelah itu juga salah satu misi yang penting adalah mempersiapkan pengganti dari Elia, yaitu Tuhan juga jelas katakan namanya adalah Elisa. Nah, ketika ketemu dengan Elia ketemu dengan Elisa, di sini Elisa sedang mengerjakan apa yang jadi bagiannya di marketplace. Dia ternyata sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Di sini ada beberapa simbol-simbol yang mungkin bisa menjadi peneguhan buat Elia, bahwa 12 pasang lembu itu melambangkan 12 sukunya Israel. Itu sedangkan Elisa mengendarai sendiri yang ke-12, itu berarti Elisa juga mau turun tangan sendiri. Elisa tidak hanya memerintah dari satu tempat otoritasnya, tetapi dia mau dengan kerendahan hati, dengan kerja keras, dia mau mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Hal ini menyadarkan kita bahwa masing-masing dari kita, kalau misalnya kita mau punya posisi untuk dinotif gitu ya, atau kita punya posisi untuk di highlight oleh Tuhan,
hendaknya masing-masing dari kita, yang pertama kita harusnya punya value. Yang kedua, kita harusnya punya kerendahan hati dan kita mau mengerjakan apa yang menjadi misi kita. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sekarang sedang bergumul dengan mencari pekerjaan atau sekarang sedang dalam proses interview? Bagaimanapun, tunjukkanlah value Anda, dan value itu ketika Anda perlihatkan, Anda akan dibela oleh Tuhan, Anda diperkenan oleh Tuhan, dan Anda akan di-highlight, dan Anda akan sendiri bisa melihat bagaimana perkenanan Tuhan terjadi luar biasa atas kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ini sih gimana sebagai pengalaman anak-anak muda atau yang ini kan juga baru lulus juga. Iya. Kira-kira Agak apa deg-degan ya. Kapan mau interview loh? Ya jadi mungkin ini sih Bu, ada pengalaman-pengalaman yang mungkin lucu atau yang mengesankan dari proses rekrutmen ini ya. Mungkin dari orang-orang yang suka ngomong, ada yang ditanya dulu baru diem, dipancing dulu baru ngomong kayak gitu. Mungkin ada hal-hal lucu gitu Ibu? Oh ada. Nih saya sampai kapanpun tidak akan lupa 2 case ini. Ya benar-benar itu kejadian sudah lama tapi nggak lupa. Kalau dari tadi proses bla 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 bla, biasanya kalau kami interview yang tidak di dalam satu kampus, tetapi seperti Jover yang multi lulusan manapun boleh gitu ya. Biasanya ini buka kartu ya Pak ya. Biasanya kami memang pilih the big 5 dari kampus tertentu gitu ya. Kami sudah tahulah kriterianya seperti itu. Mau tidak mau, kedua yang disebut adalah indeks prestasi kumulatif atau IPK. Walaupun orang bilang belum tentu, bahkan IP-nya 4 sekalipun tidak menjamin. Setuju enggak? Setuju. Ya, dalam hal itu setuju. Tadi kemudian kegiatannya apa? Nah, ada satu case cerita lucu yang saya itu yang pertama, biasanya durasi waktu kuliah Pak. Ya dilihat fakultasnya ya, kalau kedokteran biasanya kan lama ya. Misalnya ekonomi 3,5 tahun. Ya. Ini sampai lewat 1,5 tahun. 5 Orang tahun ini. berarti Ya kan? Wow, itu kan sesuatu yang bagi kami tidak menarik gitu ya. Waduh terlambat 1,5 tahun. Apa yang terjadi gitu ya. Bagi kami sebenarnya nggak minat nih interview sama orang lambat sekali. Tapi karena ini sudah di depan saya mau tidak mau kan harus bertanya. Alasannya mengapa kok sampai delay atau terlambat 1,5 tahun. Nah jawabannya itu membuat saya wow banget. Jadi waktu peristiwa tsunami Aceh, orang ini tuh baru semester 4 kalau kurang lebih ya. 4. Tahun 2004 itu ya. Iya, tsunami ya. Aceh. Orang ini semester 4. Tahun umurnya ya. Nah semester 4 kemudian dia bilang betul Bu saya ini terlambat karena saya cuti pertamanya 1 semester kemudian perpanjang lagi cuti yang kedua menjadi 1 tahun karena 1 semester lagi. Karena dia pergi menjadi volunteer untuk ke Aceh. Awalnya dia mikir begini juga ya, waduh ayah dan bundanya pasti tidak setuju. Dan benar ayah bundanya tidak setuju, untuk apa kamu? Biaya kuliah jadi panjang, kita repot dan lain sebagainya. Tapi dia menyatakan suatu pernyataan yang menurut saya nih wow banget nilai lebih. Karena dia bilang begini, ayah bunda saya itu kuliah dan lulus tujuannya salah satunya untuk bisa berguna bagi negara. Berbakti lah bagi negara. Nah mengapa tidak saat ini? Saat inilah kesempatan untuk saya ya bisa membaktikan ilmu, bisa berbakti kepada negara. Kenapa saya nggak berangkat sekarang? Tapi ini konkret ya. Betul, konkret. Jadi akhirnya kalau orang kan bilang bisa saja itu mungkin dia isapan jempol atau dia ngarang. Nah kita juga nggak kurang akal ya. Kita tanya mana buktinya? Oh ada, dia kasih lah itu. Buktinya ada fotonya, waktu dia ikut bangun jembatan, ada fotonya, waktu dia ikut ngajar di SD, bahkan ya dan lain sebagainya. Seperti itu salah satunya. Yang kedua masih mau dengar? Nah, yang kedua ini mengesankan sekali. Sudah kampusnya terdengar, ya maksudnya kampusnya terdengar itu kurang terkenal. Indeks prestasinya juga sekitar di bawah 32,7-an seingat saya. Kemudian saya, waduh. Saya istilahnya ini meneror secara secara mental gitu yang kadang kita lakukan. Waduh kampus kamu nih saya belum pernah dengar ini. Kenapa indeks prestasinya juga tidak memuaskan. Nah itu aja udah aduh gitu ya mungkin ya yang bagi interviewingnya. Kemudian dia menceritakan bahwa dia itu kerja sebagai connect bis. Connect bis gitu ya.
Karena ayahnya meninggal waktu dia SMA kelas 2 dan dia punya 2 orang adik dan ibunya penjual gorengan di terminal. Jadi dia sempat dibilang oleh ibunya bahwa sudahlah, nggak usah mimpi terlalu jauh, sudah cukup SMA saja selesai. Lihat adikmu butuh biaya, ayo bantu ibu. Ya kerja jadi kuli mungkin jadi yang lain. Tetapi dia punya pendapat bahwa bagaimana dia mengangkat derajat keluarganya ini kalau dia sendiri tidak maju. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk kuliah, mendaftar kuliah. Ibunya sudah bilang, ibu tidak bisa membiayai. Ya, jadi membiayai sendiri kuliahnya dan setelah itu pun dia harus berjuang. Makanya setiap hari jadi connect tadi itu. Memang indeks prestasinya kurang karena banyak bolosnya, Pak. Ya nggak keburu, namanya connect kan kadang jamnya kan nggak bisa dipastikan itu kembali jam berapa. Jadi dia terlambat nggak bisa absen. Gitu, bahkan pas ujian pun harus nge-neck, kalau enggak gimana dimarahin lah. Gitu, nah seperti itu. Nah itulah yang keluar dari jalur, yang keluar dari pakemnya, tetapi yang diterima dengan istilahnya kami punya ya ada grade A, grade B, grade C gitu. Yang A itu artinya adalah yang diinterview user duluan, karena pasti ada nilai-nilai lebihnya di situ. Itu saya masukkan ke dalam tumpukan grade A. Berarti orang-orang yang memang didahulukan untuk interview ke user, walaupun tidak sesuai dengan pakem. Nah, sekarang pertanyaan saya gini Bu, gimana caranya, asumsi gini ya, teman-teman nih yang misalnya mau ngelamar kerja dan sebagainya, gimana cara supaya dengan gampang lulus interview sampai akhirnya masuk yang grade A itu, gitu. Ataupun yang kedua itu berarti juga, oh ini interview kok rasanya gua nggak bakal diterima deh, gitu. Apakah ada tanda-tanda dari gesture, dari apa yang kesannya interviewer itu nggak berminat, gitu Bu? Seperti itu kan, soalnya yang sering kali terjadi sekarang ini PHP gitu ya. Iya, udah betul. di interview, sampai 6 bulan lagi nggak ada berita atau gimana. Betul. Itu kan sebenarnya kasihan juga. Kok nggak langsung misalnya itu, sorry ya kamu udah, nah hasilnya udah keluar, kamu grade C gitu. Jadi mungkin kemungkinan kamu untuk tidak keterima sangat besar, kamu mending cari peluang lain. Jadi kadang-kadang ada yang benar-benar mengharapkan, ternyata kena PHP. Nah itu gimana Bu? Atau pertanyaan saya terlalu banyak? Atau bahkan juga ini sih kok udah sampai ke user, lalu nanti ada tahapan lagi tuh interview dengan apa lagi ya? Final Setelah itu interview. ya final interview gitu. Stucknya di user, sedangkan kami sebagai pelamar gitu ya, kita menunggu nih, ini saya bisa cari yang lain nggak ya? Ini takutnya nanti kok dipanggil dan lain sebagainya. Apalagi kalau perusahaannya keren ya, oke keren, kan betul. diharapkan banget. Iya. Nah itu gimana Bu? Kalau dari saya nanti berbagian dengan usernya ya. Kalau dari saya biasanya tercirinya begini. Kalau yang penanyanya atau interviewernya ini durasi waktunya pendek sekali, kemungkinan memang akan lolos. Oke. Karena semakin tertarik kan semakin lama. Jadi kalau cuman lulusan ini, tahun berapa, oke bagus ya IP-nya, ya sudah nanti kita akan ada pengumuman ya 5 menit kayaknya. Nah, tidak lanjut seperti itu. Sudah terlihat gitu ya. Udah Pak, ada ya. Itu mungkin ada GR ya, 5 menit berarti semuanya udah beres. Nah, tapi ini lebih Karena cenderung ada ke yang di situ dalam ya. 30 menit Pak nggak keluar-keluar. Benar-benar karena itu berarti semakin tertarik dia kan harus menanya untuk semakin I see. dalam. Ya. Gitu. Jadi kalau yang itu kok 30 ya, kalau saya 5 kayaknya saya ya mencari tempat lain saja. Oke. Nah, kalau dari user. Iya, tadi kan saya sudah sampaikan ada 2 hal yang biasanya utama, karakter sama kompetensi. Nah, saya mau ceritakan mungkin yang jadi penting ya saat ini. Karakter itu salah satu yang kita bisa lihat adalah sebenarnya portofolio keuangannya seseorang. Nah, memang di bagian rekrutmen itu biasanya ada yang namanya know your employee. Secara finansial karakternya bisa kelihatan pada saat kita menggunakan sistem layanan tertentu lah ya, informasi keuangan. Nah itu biasanya kalau yang memang ada bermasalah itu kita langsung kita cut. Nah walaupun nggak langsung cut, kita akan masih pertimbangkan kalau kompetensinya bagus. Mungkin masalah keuangan itu ada 2 nih, karena sudah terlalu lama dengan jumlah mungkin hutang piutang yang kecil, biasanya kita akan beritahu apakah ini bisa diselesaikan. Kalau itu bisa diselesaikan, maka karakternya lolos. Gitu ya. Mungkin karena kasus yang lalu dan sebagainya, hanya karena annual fee dan sebagainya tidak diselesaikan, dia lupa. Gitu. Tapi kalau yang berat kasus-kasusnya, biasanya kita tidak ambil.
Itu cirinya ya karakter. Nah lanjut Pak, ini yang mungkin juga pasti teman-teman banyak tanya. Gimana cara sukses melewati nego gaji? Itu. Nah kan sekarang kebutuhan tambah berat ya. Iya betul. Ada sandang pangan papan skincare gitu. Betul, apalagi perempuan ya Ibu. Nah kadang-kadang kan misalnya contoh kayak misalnya teman-temannya Nesi juga mungkin harapannya sekarang berapa? Gaji awal 7,5 atau 10 gitu. Iya, Ini recording waktu tahun 2025 ya, bulan Juni. Iya betul. Kalau biasanya saya berdiskusi dengan teman-teman gitu ya aku pingin gajinya tuh 7 juta lah minimal kayak gitu. Tapi ketika interview pun kadang ada beberapa orang yang juga nggak berani untuk nego gaji kayak gitu. Jadi dari interviewer memberikan gaji kamu 5 juta anggapannya. Sedangkan kami yang diwawancara begitu ya, kami ngerasa kok kompetensi kami ini sudah oke sih, kenapa kok 5 juta ya kayak gitu. Tapi ada yang nggak bisa speak up, ada yang bisa speak up. Nah sebenarnya karena ini baru tahap rekrutmen gitu ya, bolehkah kami sebagai yang melamar itu nego gaji seperti itu. Sedangkan kami juga fresh graduate anggapannya seperti itu. Ya, setiap perusahaan itu sebenarnya kan sudah punya compensation benefit sendiri ya. Ada skala upahnya di level-level tertentu. Nah, biasanya yang paling mudah sebenarnya kalau dia melamar pekerjaan posisi manajemen trainee itu open. Sudah disebutkan di awal gaji sekian asalkan memenuhi kriteria ini. Nah itu memudahkan untuk si calon untuk apply dengan posisi itu masuk di range gaji yang ditawarkan. Nah memang benar bahwa nggak semua posisi disebut nilai gajinya berapa. Mungkin teman-teman bisa lihat biasanya banyaklah di sosmed sebenarnya benchmark ya di posisi itu harganya berapa. Nah kita juga harus bisa menimbang perusahaan ini dengan skala besar, menengah atau di bawahnya. Nah, kalau kita ambil patokan nilai yang besar di skala perusahaan yang kecil, biasanya nggak match. Ya, atau pilihan yang lain, pekerjaannya nggak hanya satu, bisa jadi beberapa pekerjaan. Siap nggak itu? Nah, kalau siap, ya mungkin kita bisa nego. Saya punya kemampuan A, B, C, bukan hanya satu. Nah, itu bisa aja disampaikan. Etis nggak Pak kira-kira? Kalau misalnya katakanlah tadi ya ekspektasinya 7, yang ditawarkan 5, misalnya tidak apa-apa. Di awal ngomong minta 7 tidak itu apa-apa. Biasanya pada saat nego gaji itu tentunya ada dasar. Nah, pada saat dia mengajukan itu biasanya ditanya balik, dasar kamu apa? Mungkin satu kebutuhan hidup, ya minimal yang saya butuhkan harus kos, ya ada biaya makan, mungkin 1 bulan, transportasi ke kantor, itu biaya minimum saya seperti ini. Nah yang lain adalah bisa ditambahkan bahwa kemampuan saya ini ada kelebihannya. Misalnya apa? Competitive advantage-nya dia. Mungkin menguasai bahasa asing. Ya, mungkin mempunyai network, mempunyai referensi dan lain-lain. Dengan prestasi yang lain dan sebagainya. Itu diungkapkan. Ya memang tergantung penanya ya. Nah, kalau misalnya penanya bilang berapa gaji yang diharapkan tanpa dasar yang jelas, nah itu biasanya akan sulit diterima. Jadi sebenarnya nego gaji pada waktu proses interview itu nggak apa-apa gitu ya. Oke. Intinya kan jangan sampai kalah nego kan. Gitu. Tips dan trik biasanya banyak kok di market. Oke. Gimana nih sih? Luar biasa sekali ya, sangat-sangat terberkati pasti ya. Dan nanti penonton di rumah pun juga yang mendengarkan juga pasti sangat terberkati ya kok ya. Dan terima kasih banyak. Habis ini banyak penanya nih. Oh iya, nanti pasti banyak komen juga di bawah ya. Nanti dibantu jawab juga ya. Iya, terima kasih banyak untuk Ibu Maria dan juga Pak Hartono atas waktu yang diberikan. Dan sharing-sharing yang sangat bermanfaat juga untuk generasi Z. Gitu ya. Buat saya juga sangat-sangat membantu istilahnya. Jadi apa yang harus saya persiapkan juga. Jadi jangan minder gitu ya. lulusan dari universitas mana dan sebagainya, jangan. Iya. Ya, semua kesempatannya sama. Semua punya kesempatan yang sama. Wow. Jadi kembali ke nilai lebihnya orang tersebut ya. Seperti yang tadi saya cerita. Di luar pakemnya toh juga ada bisa yang masuk ke company-company besar.
Oke, siap-siap. Luar Thank you, biasa. sangat-sangat memberkati. Iya. Sekarang kami minta mungkin Pak Artono, Bu Maria yang akan pimpin doa untuk jemaat mungkin sekarang struggle, belum punya kerjaan atau lagi proses interview, tapi berdoa untuk segera dapat kerjaan. Ya. Gitu. Baik, mari kita berdoa. Ya. Tuhan, sore hari ini kami bersyukur bahwa kami sudah kembali diingatkan. Kami ini adalah ciptaan Tuhan yang benar-benar Tuhan sudah perlengkapi dengan kemampuan-kemampuan tertentu. Kami tidak perlu minder atau kami tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain ataupun merasa sedih karena mungkin kami tidak berkuliah di tempat tertentu atau berprestasi seperti teman kami. Tetapi kami memiliki kewajiban untuk kami boleh mencerdaskan diri kami sendiri dan kami juga berkewajiban untuk berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Untuk selanjutnya kami menyerahkan kepada Tuhan di dalam proses kami mencari pekerjaan. Tuhan yang akan memberi tuntunan kemana kami akan bekerja, perusahaan apa yang kira-kira sesuai. Yang jelas kami pun melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Yang tidak kami lupakan adalah kami tidak untuk berusaha bluffing ataupun kami melakukan jawaban-jawaban atau memberikan jawaban-jawaban yang kurang tepat atau yang sebetulnya belum kami lakukan tetapi agar tampak baik, tetapi kami boleh menyatakan yang seperti apa adanya. Karena kami percaya bersama Tuhan kami pasti dapat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Artono, Bu Terima Maria. kasih. Thank you. Dan sekian Marketplace Wisdom hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Dan pastinya kalian harus bagikan video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Ya, dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi atau update, Anda bisa follow akun Biskon di @gmsbiskon. Oke, thank you semua. Bye-bye. God bless. Bye.